great. Haleluya. Wow, saudara gue yang kasih dalam Tuhan. Tuhan itu baik, puji Tuhan. Kita masih membahas tentang salib. Sama-sama bilang salib itu dahsyat. Ayo sama-sama bilang salib itu dahsyat. Yeah. Nah, saudara gue yang kasih dalam Tuhan. Sekarang kita masuk ke bagian ke-20, saudara. Ya kan? Berarti sudah 20 minggu berturut-turut kita bahas hal-hal tentang salib ini. Dan di bagian ke-20 kita akan membahas tentang salib adalah bukti kesiapan kita untuk hidup dalam kuasa Kristus. Wow, haleluya, ya kan? Jadi saudara gue yang kasih dalam Tuhan, minggu lalu kita bahas salib adalah bukti kesiapan kita, bukti kita siap untuk hidup di dalam Kristus. Sekarang bukan hanya hidup di dalam Kristus, tetapi mengalami kuasanya. Karena saya percaya orang yang memahami salib, orang yang memegang salib, orang yang memikul salib bukan hanya sekedar menjadi orang Kristen, bukan sekedar hidup di dalam Kristus, tetapi dia mengalami kuasa Kristus. Yang saya katakan kuasa Kristus. Karena saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kita harus tahu bahwa dunia ini punya kuasa. Saya ulangi sekali lagi, dunia ini punya kuasa. Bahkan setan juga punya kuasa. Makanya ada banyak orang pengen berhenti merokok tapi nggak bisa. Banyak orang pengen rendah hati tapi nggak bisa. Banyak orang ingin berhenti berzina tapi nggak bisa. Banyak orang ingin berhenti dengan pelakornya atau berhenti jadi pelakor tapi nggak bisa. Ada banyak orang ingin berhenti narkoba tapi nggak bisa. Saudara gue yang kasih dalam Tuhan, karena dunia ini punya kuasa. Dan lepas daripada itu setan juga punya kuasa. Tapi Yesus saya maha kuasa. Yang saya katakan yeah. Yesus saya maha kuasa. Jadi kalau kita sekadar Kristen dan tidak mengalami kuasa Kristus, kita akan jadi Kristen yang dipermainkan oleh dosa. Betul kita Kristen, betul kita cinta Tuhan, tapi kita tetap berzina. Kita Kristen, kita cinta Yesus, tapi kita maki istri. Kita jadi istri yang kepala batu. Kita jadi mertua yang menjajah menantu. Kenapa? Karena kita ingin baik. Tapi kuasa dunia ini, kuasa kegelapan membelenggu kita. Sehingga Paulus berkata, setiap kali aku ingin buat yang baik, yang jahat yang aku perbuat. Tetapi di atas kayu salib Yesus berkata, sudah selesai. Artinya apa? Kutuk dan belenggu dunia ini, kutuk dan belenggu setan yang membuat manusia selalu dapat dipermainkan, dikalahkan, dipatahkan. Yesus sudah selesaikan supaya kita hidup dan hidup dalam kuasanya. Yang saya katakan kuasa Kristus. Amin. Itu yang kita pelajari hari ini. Buka Alkitab kita sama-sama. Yeeha, yeah. Woo. Come on church, mari kita bersuka cita, iya kan? Di rumah masing-masing, please don't be jaim. Apa maksudnya yang pendeta don't be jaim, ya kan? Jangan jadi Kristen yang jaim-jaim gitu. Di rumah kita masing-masing, ayo kita bebas memuji, menyembah Tuhan, nikmati hadirat Tuhan. Pada saat yang bersama nikmati firman. Matius 10 ayat 34 sampai 40. Jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang. Hello? Kelompok orang-orang yang nggak ngerti Alkitab. Kelompok dari orang-orang yang selalu mau mencari kesalahan-kesalahan orang Kristen. Akan berkata, lihat nih, Alkitabnya orang Kristen bertentangan. Yesus disebut Raja Damai. Yesus dikatakan datang untuk membawa damai. Tetapi kali ini dia berkata, jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang. Hello? Kalau saudara belum mengerti Alkitab, nanya. Kalau belum mengerti Alkitab, lalu coba menafsirkan, lalu menyebut diri ahli kristologi, lalu bikin cerita yang aneh-aneh, kelihatan bodohnya. Karena saudara kekasih dalam Tuhan, Yesus datang memang membawa damai. Tapi saudara yang kasih dalam Tuhan, di saat-saat hidup Kristen kita harus memilih. Apakah saya mau kompromi dengan dosa atau tidak? Maka dia datang membawa pedang, artinya membawa pemisahan. Iya dong. Kalau teman saya mengajak saya untuk berzina. Kalau teman saya mengajak saya narkoba. Lalu saya berkata tidak. Karena saya mau hidup dalam kebenaran. Pertanyaan saya, apa yang terjadi? Teman-teman saya akan meninggalkan saya. Tetapi Alkitab berkata,
Jika kamu tidak rela kehilangan segalanya karena aku, kamu tidak layak bagi aku. Nah, disinilah. Itu sebabnya saya ingatkan saudara. Biarkan orang ahli yang berbicara tentang keahliannya. Bahasa saya bilang gini, orang gak makan babi, lalu mau coba-coba nerjemahkan Alkitab, pasti ngaco. Jangan tersinggung dulu ya, saya ngerti. Ada banyak orang yang cinta Tuhan gak makan babi, I know. Tapi maksud saya sudah ngerti lah, ya kan. Kalau orang gak ngerti Alkitab, orang gak percaya Kristus, lalu mau coba menyebut diri ahli kristologi, lalu menyerang Alkitab secara membabi buta, itu yang saya bilang kelihatan gobloknya, kelihatan tololnya, saudara-saudara. Karena ayat ini tidak dimaksudkan untuk menceritakan bahwa Alkitab bertentangan. Tapi ayat ini menggambarkan bahwa Kristus itu datang untuk maksud yang jelas. Dia bawa damai di hati kita. Dia bawa damai di hidup kita. Tapi kadang-kala ketika diperhadapkan pada pilihan, Alkitab dengan tegas berkata, jangan kamu sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Pilih. Kepada siapa kamu mau beribadah? Alkitab bilang kamu tidak bisa mengabdi kepada dua Tuhan. Untuk itu kita akan kehilangan. Mungkin teman, mungkin sahabat, mungkin komunitas, mungkin pergaulan. Tetapi di saat seperti itu pilihlah Kristus. Karena Kristus juga sudah memilih kita. Dan untuk memilih kita dia mau mati di atas kayu salib. Pertanyaannya, masakan kita tidak mau kehilangan? Karena Alkitab berkata orang yang rela kehilangan segalanya karena Kristus justru akan mendapatkannya. Orang yang tidak rela kehilangan justru akan kehilangan. Makanya Alkitab bilang, jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang. Sebab aku datang untuk memisahkan orang dari ayahnya, anak perempuan dari ibunya, menantu perempuan dari ibu mertuanya. Klik. Dan musuh orang ialah orang-orang seisi rumahnya. Yesus sedang berbicara dengan konteks yang lain. Kalau orang-orang seisi rumah kita masih mengajar kita untuk pergi ke dukun. Orang-orang seisi rumah kita masih percaya pada adat-adat yang berhubungan dengan dunia orang mati. Kita yang sudah diselamatkan harus berani berkata tidak. Ini bukan berarti kita cari gara-gara sama mertua. Karena Alkitab berkata dia akan memisahkan menantu dari mertuanya. Karena kau cerewet, karena kau kepala batu, karena kau hidup gak benar, engkau harus bertobat. Tapi yang Alkitab mau katakan dipisahkan. Kenapa? Karena kita memilih untuk hidup dalam kebenaran. Kita nggak mau kompromi dengan dosa. Kita nggak mau kompromi dengan adat istiadat yang berhubungan dengan roh-roh orang mati. Yang berhubungan dengan kuasa-kuasa kegelapan. Kita harus mengambil sikap. Haleluya. Kita lihat selanjutnya. Barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi anaknya laki-laki atau perempuan lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Ini yang Alkitab bilang. Kalau kita harus berkompromi dengan dosa, hanya demi cinta kita, itu jahat. Karena saudaraku yang kasih dalam Tuhan, Alkitab mengajarkan kita untuk hidup tegas, punya prinsip. Karena Yesus di atas kayu salib membuktikan, biar bukan kehendakku yang jadi, melainkan kehendak-Mu yang terjadi. Kita lihat selanjutnya, klik. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Dia boleh menyebut dirinya Kristen. Dia boleh menyebut dirinya anak Tuhan Yesus. Tapi dia tidak akan mengalami kuasa Kristus karena dia tidak layak bagiku. Ada banyak orang pikir status saya Kristen. Betul. Hidup Kristen bukan soal saya Kristen atau tidak. Hidup Kristen soal saya layak atau tidak layak. Nah, ini persoalannya. Dan yang menilai bukan manusia. Tapi yang menilai adalah Kristus. Dan dalam ibadah minggu yang penuh berkat, penuh mujizat, lawatan Allah di rumah masing-masing, doa saya, kita dibukakan, kita dicelikan mata kita. Bukan untuk berlomba-lomba kekristenan siapa yang lebih hebat. Tapi bagaimana kita layak di hadapan Tuhan. Karena Alkitab bilang, barang siapa yang tidak mau memikul salibnya dan mengikut aku, ya tidak layak bagiku. Dia bisa menyebut diri Kristen. Dia bisa pakai kalung salib. Tapi dia tidak layak. Dan kalau tidak layak, kata Alkitab, dimuntahkan oleh Tuhan. Aku tidak kenal kamu. Kita lihat selanjutnya. Barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperoleh nyawanya.
Jadi kita bilang kalau kita rela kehilangan nyawa artinya apa? Kita siap meninggalkan segala sesuatu demi Kristus. Kita siap untuk tidak kompromi, maka kita akan mendapatkan nyawa kita. Tapi kalau karena dunia kesenangannya kita kompromi dengan dosa, kita tidak layak, kata Alkitab, klik. Barang siapa menyambut kamu, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, ia menyambut dia yang mengutus aku. Wow, haleluya. Ini yang saya bilang kuasa dalam Kristus. Kalau kamu hidup dalam kebenaran, kamu hidup dengan prinsip, kamu hidup lurus di hadapan Tuhan. Maka barang siapa menyambut kamu, ia menyambut aku. Artinya apa? Tuhan yang bela, Tuhan yang backup, Tuhan yang bertanggung jawab, Tuhan yang selesaikan segalanya buat kita. Klik. Selanjutnya, Matius 16 ayat 24 sampai 26. Beberapa ayat ini saya mau saudara perhatikan baik sehingga kita makin bertumbuh dalam terang Tuhan. Matius 16 ayat 24 sampai 26. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia kalau bisa. No way, bukan kalau bisa, ia harus. Sama-sama bilang sama saya, harus. Come on, ya kan. You can do better than that. Ayo sama-sama bilang harus. Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya. Memikul salibnya. Dan mengikut aku. Harus. Memikul salib bukanlah sebuah panggilan. Dalam arti kata, oh ada yang terpanggil untuk memikul salib, ada yang gak terpanggil untuk memikul salib. Itu bukan bagian dari karunia. Ada yang karunianya memikul salib, tapi yang ada karunianya berkelimpahan rezeki. No. Ya harus. That is the only gate. Satu-satunya pintu gerbang untuk masuk dalam kehidupan dalam kuasa Kristus adalah menyangkal diri dan memikul salib. Banyak orang bilang banyak jalan ke Roma, ya itu ke Roma. Tetapi jalan untuk mengalami kuasa Kristus hanyalah lewat menyangkal diri dan memikul salib. Karena Alkitab bilang, setiap orang yang mau mengikut aku, ya harus. There is no other gate. Tidak ada pintu gerbang yang lain untuk mengalami kuasa Kristus kecuali menyangkal diri dan memikul salib. Ayat 25. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia justru akan memperolehnya. Haleluya. 26. Apa gunanya? Ya, kan? Apa gunanya saudara memperoleh seluruh dunia, memperoleh berkat, memperoleh rahmat, memperoleh semua jawaban doa, tetapi kehilangan nyawanya? Kenapa? Karena kompromi dengan dosa. Karena berkata, ya tapi kan Tuhan mengertilah, ya namanya manusia wajarlah. No. Alkitab bilang, apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tapi kehilangan nyawanya? Dan apa yang dapat diberikan sebagai ganti nyawanya? Nothing. Karena barang siapa yang menolak Kristus, dia dibuang ke neraka. Jadi kalau tiba-tiba ada pengajaran yang berkata tidak ada neraka, itu mesti dites. Otaknya masih lengkap tidak? Ada banyak orang yang bilang, oh itu ajaran sesat. Oh bukan ajaran sesat. Kalau ada orang bilang tidak ada neraka, itu bukan ajaran sesat. Itu berarti ada yang kendor. Saya capek dengan orang sebentar-bentar, ajaran sesat, ajaran sesat, ajaran sesat. Ada ajaran yang memang sesat. Tapi ada orang yang kendor, saudara. Orang kendor jangan diajak debat. Orang kendor biarkan dia kendor. Iya kan? Itu sama seperti orang gila. Orang gila bilang sama saudara, lu gila. Terus kita teriak, lu yang gila, lu yang gila. Gak usah. Kalau ada orang bilang, lu gila. Kita cuma gini aja, apa kabar? Udah gitu aja. Orang gila kok diajak debat, saudara. Ya kan? Ini yang saya hanya mau ingatkan buat saudara. Alkitab banyak bicara tentang neraka. Kemudian ada orang yang tiba-tiba ada orang yang bilang neraka gak ada, saudara. Padahal Alkitab jelas bilang. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikan sebagai ganti nyawanya? Artinya apa? Kalau dia udah dibuang ke neraka,
Alkitab bilang, tempat ratap dan tangis. Iya kan? Ayo kita lihat selanjutnya, klik. Lukas 14 ayat 27. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku. Apa artinya mengikut aku? Artinya menuruti perintah-perintahku. Ikut yang aku suruh. Ikut yang aku sudah ajarkan. Maka ayat ini bilang apa? Ia tidak dapat menjadi muridku. Tuhan bukan cari followers. Orang sekarang akan buat apa saja, ya kan, orang-orang tertentu mau saya. Akan buat apa saja demi followers. Bangga aja, wah saya terkenal nih, followers saya 10.000 nih, followers saya 60.000 nih, followers saya 100.000 nih. Tapi sebagai hamba Allah saya hanya mau bilang, Yesus gak cari followers. Yesus cari disciples. Apanya disciples? Disciple dari kata disiplin. Orang yang mau dilatih, orang yang mau dibentuk, orang yang mau diproses. Sehingga dapat berkata, aku hidup, tapi bukan lagi aku yang hidup. Kristus yang hidup dalam aku, yang setuju berikan tepuk tangan, yang berikan buat Tuhan. Haleluya. Yeeha. Jadi jelas. Kuncinya kata Alkitab. Memikul salib. Karena barang siapa yang tidak mau memikul salibnya, yang cuma mau cari kesenangan, cari kenikmatan, dan tidak mau mengikut aku, cuma ikuti suara dagingnya, ia tidak dapat menjadi muridku. Dia bisa jadi Kristen. Dia bisa aktif pelayanan di gereja. Dia bisa buka channel YouTube sendiri. Tapi tidak bisa jadi murid Kristus. Karena jelas, murid Kristus bukan diatur oleh emosi. Bukan diatur oleh hawa nafsu, bukan diatur oleh kedagingan, bukan diatur oleh program-program pikirannya, bukan diatur oleh roh manipulasi dalam hidupnya, tapi diatur oleh Kristus. Kita lihat selanjutnya, klik. Banyak orang ingin mengalami hidup dalam kuasa Kristus melalui pintu gerbang yang salah. Ya. Dia pikir kalau saya ada di gereja, dia pikir kalau saya melakukan kegiatan-kegiatan agamawi, otomatis saya hidup dalam kuasa Kristus. Mungkin dia bisa jadi orang Kristen. Tapi bukan murid Kristus yang hidup dalam kuasa Kristus. Makanya saya menyebutnya. Banyak orang ingin mengalami hidup dalam kuasa Kristus. Tapi melalui pintu gerbang yang salah. Klik. Apa yang dimaksud oleh pendeta ini bahwa pintu gerbangnya salah? Klik. Yang pertama saya pelajari. Kita melalui pintu gerbang yang salah. Karena banyak orang ingin mengalami hidup dalam kuasa Kristus melalui pintu gerbang yang pertama. Bernama berkat. Lu ikut Tuhan enak lu diberkati. Jadi banyak orang cari Tuhan. Yang tadinya gak pernah ke gereja. Yang tadinya gak pernah melayani. Tadinya gak pernah bayar perpuluhan, lalu mulai bayar perpuluhan. Karena dia pikir kuasa datang dari berkat. No way. Waktu kita hidup dalam kuasa Kristus, otomatis kita diberkati. Amin. Tapi berkat, blessings is not the gates. Berkat bukanlah pintu gerbang untuk masuk dalam kehidupan kuasa Kristus. Kuasa Kristus justru akan mengalirkan berkat dalam kehidupan seseorang. Jelas ya, jangan dibalik. Pintu gerbangnya bernama salib. Pintu gerbangnya berarti rela disalibkan. Pintu gerbangnya bernama rela memikul salib. Dan ketika kita masuki pintu gerbang kuasa Kristus, di situ berkat akan Tuhan sediakan. Yang setuju katakan yeah. Yang kedua, banyak orang ingin mengalami hidup dalam kuasa Kristus melalui pintu gerbang yang bernama mujizat. Wah, pokoknya kita hidup ada mujizat. Saya percaya mujizat. Tapi mujizat bukan pintu gerbang untuk masuk dalam kuasa Kristus. Tapi sebaliknya, kalau kita masuk dalam gerbang yang bernama kuasa Kristus, di dalamnya tersedia mujizat. Jangan dibalik. Yang ketiga,
Banyak orang ingin mengalami hidup dalam kuasa Kristus melalui pintu gerbang yang bernama berkat lah, mujizat lah, hidup dalam kelimpahan lah. Sehingga banyak orang pikir iya ya, ikut Tuhan nanti ada berkat, ikut Tuhan nanti ada mujizat, ikut Tuhan nanti hidupnya berkelimpahan. Sehingga ada banyak pengajaran-pengajaran hari-hari ini yang hanya menekankan hidup berkelimpahan, hidup berkelimpahan. I know. Hidup berkelimpahan itu bonus yang Tuhan sediakan. Tapi pintu gerbangnya, utamanya kita pikul salib dulu. Fokus kita rela gak pikul salib. Bukan berarti hidup Kristen seumur hidup pikul salib. Hello. Masa hidup Kristen selamanya pikul salib, yang bener aja. Kerelaannya dulu. Kita rela gak pikul salib. Makanya Ayub ketika kehilangan segala-galanya dia bilang, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Dalam bahasa Ibrani, ada satu pepatah yang berkata begini, Marsaba Baruch Haba. Marsaba Baruch Haba itu artinya begini, apa yang mau datang, aku persilahkan datang. Kenapa apa yang mau datang, aku persilahkan datang? Karena aku percaya Tuhan bisa merubah kutuk menjadi berkat. Yang setuju katakan amin. Tapi pintu gerbangnya harus benar dulu. Kita bukan cari Tuhan karena berkatnya, kita bukan cari Tuhan karena mujizatnya, kita bukan cari Tuhan karena berkat berkelimpahan, tapi kita cari Tuhan karena kita siap memikul salib. Dia yang sudah menanggung salib buat kita. Dan kita tidak memikul salib dengan air mata, kita tidak memikul salib dengan beban, kita tidak memikul salib dengan complaining dan berkata, aduh hidup Kristen kok berat banget ya, kok hidup Kristen susah banget ya. Tapi kita memikul salib dengan sukacita dan berkata, Tuhan terima kasih, aku diizinkan untuk memikul salib ini. Karena di balik salib ini ada mahkota kemuliaan yang Tuhan sediakan, yang saya katakan, yeah. Selanjutnya, banyak orang ingin mengalami hidup dalam kuasa Kristus melalui pintu gerbang yang salah, yaitu hidup dalam kuasa. Wah, nanti kalau hidup dalam Kristus berarti ada kuasa, ya kan? Jadi itu yang menjadi pintu gerbangnya. Sekali lagi saya ulangi. Keempat pintu gerbang ini adalah pintu gerbang yang salah. Yang kalau sudah masuk mencari Tuhan dengan berkat, mujizat, hidup berkelimpahan, hidup dalam kuasa, ujung-ujungnya gak akan lama. Ujung-ujungnya pasti kecewa di tengah jalan, ujung-ujungnya pasti putus asa di tengah jalan, ujung-ujungnya stres di tengah jalan, ujung-ujungnya menyerah di tengah jalan. Karena pintu gerbangnya keliru. Klik. Saya pelajari. Pintu gerbang yang tepat untuk memasuki kehidupan dalam kuasa Kristus adalah salib. Kita harus pandang salib. Kita harus berpegang pada salib. Kita harus siap disalibkan bersama Kristus. Dan kita harus tekun memikul salib. Amin. Kita harus memandang salib. Kita harus berpegang pada salib. Kita harus siap disalibkan bersama Kristus. Dan pada akhirnya kita harus tekun memikul salib. Haleluya. Saya tidak bosan-bosannya 20 minggu berturut-turut. Sampai masih ada 13 minggu ke depan. Berarti total 33 minggu. I just want to declare about the cross of Jesus. Selama 33 minggu berturut-turut. Saya hanya akan proklamasikan salib. Karena saya percaya di salib itu ada anugerah, di salib itu ada kekuatan, di salib itu ada jaminan, di salib itu ada penyelesaian tuntas. Karena Alkitab berkata surat hutang kita dipakukan di atas kayu salib. Yang setuju katakan amin. Orang mau bicara tentang apapun, izinkan saya hanya berbicara tentang salib. Orang mau bilang Gilbert lagi kehabisan bahan. Masa selama 33 minggu cuma bicara salib, cuma bicara salib, cuma bicara salib, cuma bicara salib. Saya hanya mau ingatkan buat saudara, jangankan 33 minggu, 100 minggu sekalipun saya bisa untuk tetap bicara salib, 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 salib. Karena memang hanya salib segala-galanya buat saya. Yang setuju katakan amin. Kita tidak pantas berbicara tentang keluarga bahagia tanpa berbicara tentang salib.
Kita tidak pantas bicara tentang mujizat, bahkan tentang akhir zaman, tentang kuasa-kuasa apapun, tanpa membicarakan salib. Karena salib berhubungan dengan berkat, salib berhubungan dengan mujizat, salib berbicara tentang, salib berhubungan dengan kuasa, salib berhubungan dengan akhir zaman, salib bicara dan berhubungan dengan kebahagiaan kehidupan, bahkan dengan kebahagiaan keluarga. Apapun kita mau bicarakan, tidak bisa kita pisahkan dari salib. Karena salib sumber dari segala-galanya. Setuju katakan amin. Makanya saya simpulkan. Pintu gerbang yang tepat untuk memasuki kehidupan dalam kuasa Kristus adalah salib. Klik. Karena untuk meraih dan memahami salib hanya dibutuhkan dua unsur penting. Salib begitu sederhana. Doktrin kadang-kala begitu rumit. Dari sekolah teologi yang sama bisa lahir berbagai doktrin. Dari sinode gereja yang sama, jangankan sinode gereja yang berbeda. Sinode gereja yang sama bisa pecah karena doktrin. Makanya selalu saya bilang kalau kita hanya menekankan doktrin, gereja kita makin hari makin lemah. Tetapi kalau kita menekankan salib, gereja kita akan makin kuat. Saya tidak sedang bilang doktrin gak penting. Tetapi membahas doktrin tanpa mengalami pengalaman pribadi dengan salib hanya akan menjadikan kita farisi-farisi modern yang sukanya bertengkar dan berkelahi. Makanya orang-orang sekarang senang mengangkat dirinya sendiri sebagai wasit. Mengangkat dirinya sendiri sebagai mahkamah konstitusi Kristen. Pokoknya kalau saya bilang sesat, semua sesat. Hello, siapa yang angkat lu jadi mahkamah konstitusi Kristen? Mahkamah konstitusi pengajaran doktrin Kristen. Sadarlah. Sadarlah. Saudara-saudara yang hari-hari ini senang menyesat-nyesatkan orang, sadarlah. Mahkamah konstitusi aja ada timnya. Ada yang bagian menelitinya. Ada yang bagian mengkajinya, ya kan? Tapi saudara cuma single fighter, tiba-tiba lihat orang buat begini, potong sini, sikat sana, serang sini. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Kalau saya boleh ingatkan jemaat yang olehnya Tuhan percayakan, saya gembalakan. Nilai betul-betul, lihat betul-betul. Ada orang-orang tertentu hebat. Dia punya karunia apologetika yang memang pengajarannya sangat luar biasa. Tapi ada orang-orang tertentu yang memang cuma cari muka, cari panggung. Ya kan? Ya kan? Cuma cari-cari sensasi belaka. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, jangan buang waktu untuk orang-orang seperti ini. Karena itu hanya merugikan saudara sendiri. Dan saya gembala. Saya merasa bertanggung jawab untuk mengingatkannya. Saya nggak pusing orang mau menyerang apa pada saya, tapi buat saya yang penting bagaimana saya di hadapan Tuhan bertanggung jawab untuk menggembalakan domba-domba yang Tuhan percayakan buat saya. Saya tidak mau saudara tertipu. Karena di akhir zaman kata Alkitab akan timbul pengejek-pengejek. Dan saudara perhatikan, biasanya yang diejek satu, yang pelayanannya maju dan diberkati. Yang kedua, yang pelayanannya menjadi berkat. Yang ketiga, yang pelayanannya menjangkau banyak-banyak orang. Dan yang keempat, yang buat saya, pelayanannya bertumbuh dalam kemuliaan Tuhan, berbuah lebat bagi kerajaan sorga. Itu sebabnya roh pemecah ini dikirim oleh setan untuk membuat kekacauan. Doktrin membingungkan. Tapi salib mengarahkan kita pada kemuliaan Tuhan. Kemuliaan Kristus, kuasa Kristus. Makanya saya pelajari. Untuk meraih dan memahami salib hanya dibutuhkan dua unsur penting. Yang pertama, dari sisi Allah yang bernama anugerah. Makanya Alkitab bilang bukan kamu yang memilih aku, tapi aku yang memilih kamu. Jelas Alkitab bilang tidak ada seorang pun dapat mengaku Yesus Kristus Tuhan kecuali oleh Roh Kudus. Berarti sisinya, sisi Allah yang bernama anugerah. Kalau hari ini kita bisa mengenal Kristus, nggak ada yang perlu kita sombongkan. Kalau hari ini kita bisa mengerti dalam tentang doktrin Kristus, nggak ada sesuatu yang kita bisa sombongkan. Orang-orang yang memahami anugerah tidak akan menjadi orang-orang tengil, saudara-saudara.
Orang-orang yang memahami anugerah, tidak menjadi orang yang menyerang sana sini. Kalaupun dia lihat ada yang salah, kalaupun dia lihat ada yang kurang, dia tolong, dia hadir dengan kasih, dengan lemah lembut. Dia selamatkan, kata Alkitab. Come on, back to the word of God. Kembali pada Alkitab. I know. Ada orang-orang yang terkena the spirit of marketing. Roh marketing itu namanya kecap nomor 1. Kalau kita ketemu orang-orang seperti ini, logika kita jalan, oh iya benar dia, ya benar dia. Tapi kita sedang disesatkan menuju pada kehancurannya. Tapi mari kita kembali pada firman Tuhan. Saya mengerti pemecah-pemecah di akhir zaman yang punya roh adu domba memang juga memakai ayat. Iblis pun memakai ayat. Tapi saya mengasihi saudara. Saya mau saudara kembali kepada roh Allah. Kembali kepada the spirit of grace. Kembali kepada roh anugerah. Orang kalau punya anugerah, dia mengerti saya bisa diselamatkan karena anugerah. Kalau saya lihat orang lain salah, kalau saya lihat orang lain sesat, kalau saya lihat orang lain gak betul, dengan kasih saya mau menyelamatkannya, saya mau menolongnya, saya mau mengarahkannya pada keadaan yang baik. Itulah salib. Dari sisi Allah, Allah anugerah. Klik yang kedua. Dari sisi manusia. Bukan logika. Bukan kemampuan. Bukan kepintaran. Tapi iman. Karena Alkitab dengan tegas berkata orang benar akan hidup oleh iman. Dari tahun yang lalu. 2 tahun yang lalu. Sudah ada dalam agenda saya. Saya belum tahu tentang adanya COVID. Saya belum tahu adanya keributan di akhir zaman di mana gereja satu saling menyerang gereja lain, pendeta satu saling menyerang gereja lain, dan pendeta satu menyerang pendeta lain hanya dengan alasan, oh ini suara kebenaran, oh ini menyampaikan kebenaran. Tapi buat saya, hanya dipakai setan dengan roh adu domba untuk memecah-mecah tubuh Kristus. Yang akhirnya kita bukan menjadi kesaksian, tapi menjadi batu sandungan buat banyak orang. Dalam kasih Kristus. Saya hanya mau ingatkan. Jangan biarkan setan merajalela. Ini waktunya gereja Tuhan bersatu. Begitu banyak orang sedang butuh pertolongan. Begitu banyak orang sedang membutuhkan jamahan Tuhan. Begitu banyak orang sedang membutuhkan berita kasih karunia. Ini waktunya. Gereja kembali kepada salib. Salib mempersatukan kita. Karena di salib kita hanya bicara 2 hal. Yang pertama kita bicara tentang anugerah. Dan yang kedua, bicara tentang iman. Orang yang hidup dalam iman tidak akan membenci. Orang yang hidup dengan iman tidak akan mempermalukan siapapun. Orang yang hidup dengan iman tidak mau menjatuhkan siapapun. Orang yang hidup dalam iman hanya ingin bergandengan tangan, bersatu, meninggikan Kristus, meluaskan kerajaan Allah di muka bumi dan memberitakan bahwa di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain oleh yang manusia selamat kecuali di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Haleluya! Yeah! Klik. Adapun pelajaran penting dari salib. Yang pertama, salib mengajar kita. Mengapa saya bilang salib adalah pintu gerbang untuk kita masuk dalam kehidupan yang bukan hanya sekadar menjadi orang Kristen. Bukan sekadar ada di gereja, bukan sekadar terlibat pelayanan, bukan sekadar mengaku sebagai murid Kristus, tapi hidup sungguh-sungguh dalam kuasa Kristus yang pertama. Karena salib mengajar kita untuk siap direndahkan, siap dipermalukan, serta siap dianggap tidak penting. Yesus dipermalukan, Yesus direndahkan, Yesus dianggap tidak penting. Tapi tetap di salib itu, dia menganggap semua orang penting. Waktu dia berkata, Bapa ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Dia tidak minta Bapa kutuk semua orang ini. No. Dia menganggap semuanya penting. Maka di atas kayu salib dia bilang sudah selesai.
Kenapa dia mau menyelesaikan semuanya? Dia bilang, Bapak kalau boleh cawa dilalu, tapi biar bukan kehendakku yang jadi. Karena mereka itu penting. Tanpa darah, tanpa salib, tidak ada keselamatan buat mereka. Saya tidak akan mengalami kuasa Kristus kalau saya masih jadi orang sombong. Masih jadi orang yang mempertahankan harga diri. Yang sebentar-bentar tersinggung, yang sebentar-bentar emosi, yang sebentar-bentar kepala batu. Itu yang saya bilang, ada banyak orang melayani Tuhan tapi dia belum beres sama dirinya sendiri. Wah, nggak bisa tersinggung sedikit, nggak bisa diomongin sedikit, wah asap keluar. Hello? Salib mengajar kepada kita. Yesus siap direndahkan. Yesus siap dipermalukan, Yesus siap dianggap tidak penting. Makanya Alkitab bilang, berdoalah bagi orang yang menganiaya kamu. Bayangkan kita udah dianiaya, tuh masih doain gak kuat. Tapi itu, salib mengajar kepada kita. Saya siap direndahkan. Saya siap dipermalukan, saya siap dianggap tidak penting. Karena bukan manusia yang mengangkat saya. Tetapi Kristus yang mati di atas kayu salib. Dia yang mengangkat saya dan menyatakan kemuliaan. Yang setuju katakan amin. Yang kedua, apa pelajaran yang saya dapatkan dari salib? Sehingga olehnya saya bisa hidup dalam kuasa Kristus. Karena salib mengajar saya kesiapan untuk kehilangan hak. Dan diperlakukan secara tidak adil. Kadang-kadang kita bilang, oh saya gak bisa terima dong pendeta, ini kan hak saya. Tetapi Alkitab saya bilang dalam kitab Yesaya, hakku terjamin pada Allah. Yesus rela kehilangan hak. Waktu dia bilang biar bukan kehendakku yang jadi, melainkan kehendakmu yang terjadi, dia siap kehilangan hak. Mari kita jadi orang percaya yang siap rela kehilangan hak. Diperlakukan tidak adil. Makanya Alkitab bilang, Tuhan merubah kutuk menjadi berkat. Bukankah ketika orang mengutuk kita itu sebuah perbuatan yang tidak adil? Tapi hidup Kristen bukan hidup yang cepat menyerah, bukan hidup yang cepat putus asa, bukan hidup yang cepat berpikir galau dan berkata, waduh kalau begini nanti bagaimana jadinya. Tapi kita percaya di tangan Tuhan, tidak ada perkara yang mustahil. Langsung katakan, yeah. Yang ketiga, mengapa salib menuntun kehidupan kita dalam kuasa Kristus? Karena salib mengajar kita untuk siap bertanggung jawab dengan pengorbanan sampai terluka. Ada banyak orang yang berpikir, ya tanggung jawab, ya bertanggung jawab. Sorry untuk bilang ini. Ada banyak suami tidak bertanggung jawab, ada banyak istri tidak bertanggung jawab, ada banyak pelayan Tuhan tidak bertanggung jawab. Yang dia pikirkan cuma bagaimana saya diberkati, bagaimana saya dapat mujizat, bagaimana apa yang saya mau harus terjadi. Sehingga ketika istrinya mengecewakan dia, wah dia emosinya minta ampun. Ketika suaminya mengecewakan dia, dia marahnya minta ampun. Wah, kalau hidup kita masih seperti itu. Saya menyebutnya dog syndrome. Apa artinya dog syndrome? Anjing. Kalau dapat semua yang diharapkan. Dia menyambut saudara. Sambil buntutnya digoyang-goyangin. Saya menyebutnya dog syndrome. Kalau anjing dapat semua yang diharapkan, anjing itu luar biasa. Tapi kalau anjing itu tidak dapat seperti yang diharapkan, langsung, ya kan, langsung ngamuk. Kita anak Tuhan Yesus. Kita anak Tuhan Yesus. Kita mau hidup dalam kuasa Kristus. Kalau kita belajar, hidup ini bukan soal kenikmatan, kawan. Tapi hidup ini soal tanggung jawab. Alkitab bilang kalau kamu tidak miring ke kiri maupun miring ke kanan, hidup kamu diberkati. Kamu tidak akan turun tapi naik, tidak akan menjadi ekor, menjadi kepala. Artinya apa? Yang Tuhan mau kita bertanggung jawab. Saya menyelesaikan bagian saya, Tuhan tidak akan pernah meninggalkan saya. Saya udah coba jadi istri yang baik pendeta, tapi suami saya nyakitin. Tetap setia. Saya udah coba jadi suami yang baik, tapi istri saya mengecewakan saya. Tetap setia. Hidup ini soal tanggung jawab. Saya mengerjakan bagian saya dan saya tahu persis Tuhan pasti menolong. Kalau dia belum menolong saya hari ini, dia menolong saya besok.
Kalau dia belum menolong saya besok, dia menolong saya minggu depan. Kalau minggu depan belum, bulan depan. Kalau bulan depan belum, tahun depan. Tapi yang pasti, Tuhan saya tidak pernah terlambat. Haleluya. Waktu saya siap bertanggung jawab. Saya siap berkorban sampai terluka. Itu yang Yesus buat. Salib bukan hanya cerita 2000 tahun yang lalu. Tapi salib adalah teladan yang setiap hari harus saya ikuti. Setiap kali saya terluka, saya memandang salib. Lalu saya menyadari apa yang saya alami belum ada apa-apanya dibanding apa yang Kristus lakukan buat saya. Waktu saya harus memikul tanggung jawab yang berat, saya memandang salib. Karena ternyata apa yang saya pikul belum ada apa-apanya dibanding apa yang Yesus sudah pikul buat saya. Yang keempat, pelajaran penting dari salib. Salib mengajar saya untuk siap membayar harga untuk sebuah nilai dan ketaatan. Folks, life is about value. Hidup soal value. Hidup itu soal nilai. Hidup bukan soal, wah pokoknya kalau saya bilang biru harus biru, merah harus merah. Apa itu? Kampungan itu hidup seperti itu. Sok jago itu hidup, arogan seperti itu. Hidup bukan kalau apa yang saya mau harus terjadi. Apa itu? Sudah pikir saudara, kambing ke apa? Kambing kan juga gitu. Kalau dia nggak dapatkan apa yang dia mau, wah kebun dia hancur-hancurin. Kambing. Ya kan? Life is about value. Hidup soal nilai. Saya anak Tuhan Yesus. Saya harus punya nilai. Nilai-nilai kerajaan Allah. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Yesus dihina. Yesus diludahi. Yesus ditampar. Yesus nggak bilang cukup. Salah apa? Apa itu? Kampungan. Nggak punya nilai, saudara. Tapi salib mengajar kepada saya. Meskipun Yesus harus terluka. Meskipun Yesus harus bayar harga. Tapi untuk sebuah nilai. Dan untuk sebuah ketaatan. It's worth it. Pak. Mungkin kau berpikir rumah tanggamu tidak bisa dipertahankan. Tapi demi sebuah nilai. Yang kau mengerti bahwa apa yang dipersatukan Tuhan tidak boleh diceraikan oleh manusia. Lalu kau telah bertahan dalam rumah tangga itu sambil tetap berdoa kepada Tuhan. Saya beri nama engkau orang hebat. Karena kau mengerti apa artinya salib dan di situ kau akan mengalami kuasa Kristus. Bahwa salib memberi pengajaran buat kita tentang nilai sebuah ketaatan. Bahwa saya siap berkorban demi sebuah nilai. Nilai itu bernama saya warga kerajaan sorga. Nilai itu bernama saya tidak akan kompromi. Nilai itu bernama saya tidak akan jadi batu sandungan buat siapapun. Saya tidak akan merugikan siapapun. Saya tidak akan mengorbankan orang lain demi kepentingan saya. Saya tidak akan pernah merugikan siapapun. Itu namanya nilai. Firman hari ini bukan untuk saudara. Firman hari ini saya sedang berkhotbah buat diri saya sendiri. Dan saya harap this will bless you too. Ini juga akan memberkati saudara, memberi pengajaran. Karena setiap kita perlu terus belajar, bukan hanya saudara. Saya merasa betul khotbah hari ini juga bagi saya. Karena firman Tuhan seperti pedang bermata dua. Dia mengajar saya. Dan saya harap dia mengajar saudara juga. Karena kita nggak bisa hanya jadi orang Kristen biasa di akhir zaman ini. Semua yang bisa digoncangkan, sedang digoncangkan. Tinggal tetap kerajaan yang tidak tergoncangkan. Dan saya percaya kerajaan yang tidak tergoncangkan itu mereka yang hidup dalam kuasa Kristus. Karena hari-hari ini, orang-orang yang gak siap direndahkan, gak siap dipermalukan, gak siap dianggap tidak penting. Wah ngaco udah, lari. Orang-orang yang gak siap kehilangan hak, gak siap diperlakukan tidak adil, lari. Orang-orang yang gak siap bertanggung jawab, gak siap berkorban sampai terluka, udah kompromi. Orang yang gak siap bayar harga untuk sebuah nilai yang ketaatan, lari saudara-saudara.
Tapi ini yang kita belajar. Kalau kita pandang salib, kita siap direndahkan, kita siap dipermalukan, kita siap dianggap tidak penting. Tapi tetap memandang Yesus. Kalau kita belajar dari salib, kita siap kehilangan hak, diperlakukan tidak adil, tapi tetap menjadikan Kristus sebagai kekuatan kita. Kita menjadi orang yang siap bertanggung jawab dengan pengorbanan sampai terluka, sampai tetap percaya. Dia yang merubah setiap air mataku menjadi mata air kemuliaan. Haleluya. Dan yang keempat, dengan memandang salib kita siap bayar harga untuk sebuah nilai dan ketaatan. Karena kita pegang firman Tuhan, jerih payah kita dalam Tuhan tidak sia-sia. Yang setuju katakan amin. Selanjutnya saya pelajari, klik yang terakhir. Adapun kehidupan dalam kuasa Kristus melalui salib. Satu, adalah kehidupan yang dewasa dan tidak hitung-hitungan. Orang sekarang saya pelajari, hidupnya kekanak-kanakan. Makanya dalam kasus rumah tangga, dalam kasus pelayanan, dalam kehidupan sehari-hari, banyak orang yang sedang bermain yang saya sebut playing victim. Mengasihani dirinya sendiri. Ya saya ini begini, saya ini begini, saya ini. Dewasa tidak bermain playing victim. Saya ngerti, mungkin mama dan papa mau bercerai dan itu sangat menyakitkan. Tapi begitu banyak orang di luar sana yang meskipun mama dan papanya bercerai, tapi dia tetap jadi orang hebat. Saya mengerti mertuamu menjajah engkau itu menyakitkan. Tapi begitu banyak orang yang mertuanya menjajah dia, tapi dia tetap bangun rumah tangganya dahsyat dalam terang kemuliaan Tuhan. Come on church. Jangan jadi orang cengeng. Yang dipermainkan setan. Yang selalu pakai hitung-hitungan logika. Ya tapi istri saya begini. Hello. Mungkin saudara bilang, kenapa hari ini Gilbert marah terus? Saya bukan marah, saya cinta saudara. Saya udah bilang khotbah hari ini bukan buat saudara, khotbah hari ini buat saya. Tapi mudah-mudahan saudara dapat pelajaran banyak. Folks, I love you. I love you. Saya bukan pendeta yang berkhotbah hanya untuk supaya khotbah saya kedengarannya baik. Khotbah saya bukan khotbah yang rumit, khotbah saya bukan khotbah yang tinggi, khotbah saya khotbah yang banyak ditertawakan oleh para teologian yang berkata, khotbahnya cuma itu aja, khotbahnya rendahan. I know. Karena saya tidak akan berkhotbah mengupas doktrin-doktrin yang membingungkan, saya hanya orang sederhana. Saya hanya mencintai saudara dan saya hanya ingin mengarahkan saudara berjalan menurut kehendak Tuhan. Kalau saudara mau pelajaran yang tinggi-tinggi, ada begitu banyak ahli-ahli teologi yang akan menyampaikannya buat saudara. Dengarkan mereka. Biar saudara tambah pintar, tambah luar biasa. Saya hanya berkhotbah hal-hal yang sederhana yang mengarahkan saudara pada hidup dalam terang Tuhan dan mengalami kuasa Kristus. Karena itu yang menjadi my passion. Itu yang Tuhan taruh di hati saya. Saya tidak pernah dengar Tuhan menyuruh saya mengkhotbahkan yang tinggi-tinggi. Karena memang saya tidak mampu, saya harus akui. Karena dalam panggilan orang, setiap orang panggilannya berbeda-beda. Izinkan saya tetap menyampaikan kesederhanaan Injil untuk mengarahkan setiap kita pada terang dan kemuliaan Tuhan. Tapi jangan jadi orang yang klaim silah, jangan jadi orang yang mengasihani diri sendiri, jangan jadi orang yang playing victim. Itu yang saya bilang kampungan, terlalu kekanak-kanakan, bangkit, life is tough. Hidup ini keras, tapi bersama Yesus kita cakap menanggung segala perkara. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan, haleluya. Kehidupan dalam kuasa Kristus melalui salib, yang pertama adalah kehidupan yang dewasa dan tidak hitung-hitungan. Sehingga walaupun dia harus menangis, roh di dalam dia tetap tersenyum. Karena dia tahu tidak pernah Tuhan permalukan orang yang berharap kepada. Yang kedua, kehidupan dalam kuasa Kristus melalui salib adalah kehidupan yang berorientasi pada apa yang dapat saya persembahkan, bukan pada apa yang dapat saya terima. Hello? Kalau di YouTube kita ngomong persembahan sensitif. Langsung semua orang, Gilbert ngomong persembahan. Hello, persembahan bukan cuma duit. Hello. Sebagai suami, sudahkah kita persembahkan hal yang terbaik buat istri kita? Sebagai mertua, sudahkah kita persembahkan yang terbaik buat menantu-menantu kita? Sebagai menantu, sudahkah kita mempersembahkan yang terbaik? Hidup ini soal apa yang saya bisa persembahkan. Bukan selamanya uang.
Tapi ketaatan kita, nilai-nilai kita, kesungguhan kita. Ya kan? Intinya apa yang saya bisa persembahkan. Karena Yesus bilang bukan terlebih berkat memberi daripada menerima. Artinya bukan soal bagaimana saya menerima, tapi bagaimana saya memberi, saya mempersembahkan. Hidup bukan soal mencari keuntungan. Orang yang memandang salib, orang yang berpegang pada salib, orang yang memikul salib, orang yang rela disalibkan bersama Kristus. Ada orang-orang yang selalu bertanya, orientasinya adalah apa yang saya bisa persembahkan. Ketika rumah tangga saya ribut, ketika mama dan papa saya diambang perceraian, ketika suami saya menyakiti saya, ketika istri saya menyebalkan buat saya, ketika orang-orang di sekitar saya menolak saya dan melakukan hal yang tidak adil buat saya, what can I give? Apa yang saya bisa persembahkan buat mereka? Saya mau persembahkan amarah, saya mau persembahkan kebencian, saya mau persembahkan membalas yang jahat dengan yang jahat atau sebaliknya. Saya mau mempersembahkan doa, saya mau mempersembahkan kasih, saya mau mempersembahkan damai, saya mau mempersembahkan kemuliaan Kristus. Dan saya mau mempersembahkan hidup yang dapat menjadi saksi Tuhan. Itu orientasi hidup dalam salib. Yang ketiga, adapun kehidupan dalam kuasa Kristus melalui salib adalah kehidupan yang berorientasi kerajaan Allah. Yang selalu mau berubah dan diubahkan sesuai dengan perkenanan Tuhan. Jadi orientasi kita bukan dunia, gimana saya senang, aduh. Kalau orang cuma mencari kesenangan dunia, akhirnya pasti kompromi. Orang pelayanan kan gak apa-apa kan minum alkohol. Toh alkoholnya udah didoakan dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ngaco. Orang pelayanan gak apa-apa dong sekali-sekali pornografi kan. Ya kan nanti kemudian dikuduskan darah Yesus. Nanti kan abis itu terima perjamuan suci supaya kudus. Tapi engkau mempermainkan Tuhan. Karena orientasimu, orientasi dunia. Makanya kau dijebak oleh setan, kau dijebak oleh kuasa dunia ini, kau dijebak oleh kuasa dunia ini dan kuasa-kuasa kegelapan di dunia ini yang akhirnya membelenggu hidupmu. Inilah saatnya orientasi kita kerajaan Allah. Yang kita pikirkan bagaimana jiwa-jiwa diselamatkan, yang kita pikirkan bagaimana hidup kita jadi saksi, yang kita pikirkan bagaimana hidup kita jadi berkat, yang kita pikirkan bagaimana hidup kita menolong orang lain. Yang kita pikirkan bagaimana lewat hidup saya orang lain tertolong. Yang kita pikirkan bagaimana lewat saya banyak orang mengalami keselamatan dari sorga. Makanya selalu saya bilang, sudah bukan saatnya kita berdoa Tuhan berkati saya. Tapi ini saatnya kita berdoa Tuhan pakai saya, pakai saya, pakai saya. Bagi kerajaanmu yang setuju katakan amin. Yang keempat dan terakhir. Saya undang pemain musik maju ke depan. Adapun kehidupan dalam kuasa Kristus melalui salib. Ada kehidupan satu, yang pertama dewasa dan tidak hitung-hitungan. Yang kedua berorientasi pada apa yang dapat saya persembahkan, bukan pada apa yang dapat saya terima. Karena kalau orientasi saya apa yang dapat saya terima, saya menjadi orang yang arogan. Saya menjadi penjajah, saya jadi orang yang memaksakan kehendak. Tapi kalau saya berorientasi pada apa yang dapat saya persembahkan, itulah saatnya saya boleh menjadi saksi Tuhan. Yang ketiga, kehidupan dalam salib adalah kehidupan yang berorientasi kerajaan Allah, selalu mau berubah dan diubahkan sesuai dengan perkenanan Tuhan. Jangan bilang saya orang yang begini, mau diapain? Kamu orang yang harus mengerti saya. Waduh, artinya kok orang gila, saudara-saudara. Orang kalau di rumah sakit jiwa ya semua orang hati-hati ya ini orang gila ya udah ngertiin aja, ya kan? Kau nggak mau jadi orang seperti itu? Kau mau terus berubah dan diubahkan. Karena selalu saya bilang, kekristenan tanpa perubahan hanyalah kemunafikan belaka. Engkau hanya bersembunyi di balik jubah-jubah kekristenan. Tapi sebetulnya kau hanya orang munafik yang hanya mau mencari keuntungan pribadi sesaat. Yang keempat, kehidupan dalam kuasa Kristus melalui salib adalah kehidupan yang selalu positif. Selalu bersemangat. Selalu bersuka cita dalam segala situasi dan kondisi. Saudaraku, hidup gak selamanya bisa persis seperti yang kita harapkan. Tapi waktu kita memandang salib, waktu kita berpegang pada salib, waktu kita siap disalibkan bersama Kristus, waktu kita siap dengan tekun memikul salib, saya percaya apapun yang terjadi kita selalu positif. Apapun yang terjadi kita selalu semangat. Apapun yang terjadi
kita selalu bersuka cita. Ayub dalam keadaan terendah dalam hidupnya dia bilang, aku tahu engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Jemaat sekalian, baik jemaat Gereja Bethel Indonesia Glow Fellowship Center maupun jemaat-jemaat Tuhan yang menikmati ibadah ini melalui Jak TV, melalui live channel, dan melalui channel-channel lainnya di mana sudah diberkati melalui program ini. Izinkan saya mengingatkan buat saudara. Satu-satunya gerbang untuk kita memasuki hidup dalam kuasa Kristus, dia bernama salib. Dan ketika kita mengalami kuasa Kristus, maka yang pertama, kita dewasa dan tidak hitung-hitungan. Yang kedua, kita berorientasi pada apa yang dapat saya persembahkan, bukan pada apa yang dapat saya terima. Yang ketiga, kita berorientasi pada kerajaan Allah yang selalu mau berubah dan diubahkan sesuai dengan perkenan Tuhan. Dan yang keempat, apapun yang terjadi, kita selalu positif. Kita selalu bersemangat. Kita selalu bersuka cita. Amin.